Ya pemirsa, Garda Revolusi Iran umumkan serangan targetkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pasca gelombang serangan Iran di kawasan pendudukan Israel terbakar hebat. Pasukan Garda Revolusi Iran merilis rekaman ancaman serangan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pesan mereka tulis di rudal akan memerangi kelompok kriminal dengan foto Netanyahu dalam kubus beton yang diangkat oleh tentara Israel. Garda Revolusi Iran juga merilis video kedua melancarkan serangan drone ke wilayah pendudukan Israel dengan kertas bertuliskan "Kami tidak akan mengabaikan Lebanon". Serangan ini juga merupakan serangan balasan Iran atas serangan Israel sebelumnya ke Lebanon. Akibat serangan rudal dan drone Iran, sejumlah daerah di wilayah pendudukan Israel terbakar. Pemadam kebakaran Israel berusaha memadamkan api, sementara militer Israel terus mencoba mencegat rudal Iran. Sementara itu, Iran melancarkan rentetan serangan udara yang menargetkan Israel sejak hari Minggu. Militer Iran mengatakan serangan ke Israel adalah aksi balasan akibat bombardir Israel ke wilayah Beirut, Lebanon. Iran dan Israel kembali memanas. Iran dilaporkan menembakkan rudal ke Israel sejak hari Minggu. Otoritas Iran mengatakan pada hari Senin telah menyerang dua pangkalan udara Israel, yakni Nevatim dan Tel Nov. Garda Revolusi Iran bahkan merilis rekaman peluncuran rudal yang ditembakkan ke arah Israel. Rentetan rudal Iran diluncurkan yang diklaim IRGC untuk menyerang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. IRGC pun menunjukkan pesan lewat rudal yang ditempelkan sejumlah tulisan. Di antaranya adalah Iran tidak akan berkompromi dengan keamanan rakyat, termasuk yang ada di Lebanon. با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودککش صهیونیستی با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان ضاحیه بیروت را هدف قرار داده است. قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم. ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده‌تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد. Serangan Iran ke Israel sejak hari Minggu adalah peningkatan pertempuran terbesar sejak gencatan senjata diberlakukan pada bulan April. Sirine serangan udara berbunyi di Israel sejak hari Minggu ketika militer Israel berupaya mencegat rentetan rudal Iran yang datang. Hingga kini belum ada laporan korban akibat serangan Iran ke Israel. Dalam serangan terbaru pada hari Senin, rudal dengan tulisan dalam bahasa Inggris, Persia, dan Ibrani berbunyi "Kalian akan menyesal" diluncurkan oleh militer Iran ke kota Haifa. Kota Haifa merupakan kawasan pelabuhan terbesar dan terpenting di Israel, sekaligus pusat industri dan energi Israel. Peluncuran rudal dilakukan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap fasilitas petrokimia Iran dan bombardir Israel ke wilayah Lebanon. Garda Revolusi juga memperingatkan bahwa dengan menargetkan lokasi sipil dan infrastruktur terkait minyak, Israel pasti akan mendapatkan balasan. Militer Iran dilaporkan terus menembakkan rudal ke Israel sejak hari Minggu. Kelompok Ansarullah Houthi Yaman mengumumkan akan membantu Iran terlibat dalam konfrontasi militer melawan Israel. Houthi mengatakan akan menyerang Israel dan melarang kapal-kapal Israel melintas Laut Merah.
في إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضا للمشروع الصهيوني الساعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، وسعيا منا إلى كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على شعبنا وشعوب المحور الحرة والعزيزة في لبنان وغزة وإيران، وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء، وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة، قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة. Sementara itu serangan rudal ke Israel disambut perayaan oleh warga Iran. Warga Iran di kota Kermanshah, Iran Barat berkumpul bersorak dan mengibarkan bendera Iran sambil menyaksikan rudal-rudal terbang menuju Israel pada Minggu malam. Perayaan di pusat kota terjadi setelah Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengumumkan serangan rudal terhadap Israel yang diklaim sebagai balasan atas serangan Israel di pinggiran Selat Beirut. Iran dilaporkan terus menembakkan rudal ke Israel sejak hari Minggu. Tak hanya warga Iran, warga Libanon juga merayakan serangan Iran ke Israel. Gelombang perayaan dan sukacita menyelimuti wilayah Baalbek, Libanon, saat ratusan warga turun ke jalan menyambut serangan balasan yang dilancarkan Iran terhadap Israel. Suasana malam di kota bersejarah berubah riuh saat lautan massa mengibarkan bendera nasional sambil menyuarakan dukungan penuh atas aksi militer Teheran yang dinilai sebagai balasan rentetan agresi Israel ke Libanon. Bagi warga Libanon, serangan militer Iran memberikan harapan baru di tengah tekanan agresi Israel yang terus membayangi wilayah mereka. Kembali memanasnya Iran dengan Israel mulai berdampak pada aktivitas sipil. Antrian panjang memadati bandara udara Israel di Tel Aviv setelah sejumlah maskapai membatalkan penerbangan menyusul saling serang rudal yang kembali mengguncang kawasan Timur Tengah. Antrian panjang terlihat di Bandara Ben Gurion, Tel Aviv setelah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel memicu gangguan pada operasional penerbangan internasional. Ratusan penumpang memenuhi area check-in, sementara sejumlah keluarga tampak menyambut kerabat yang baru tiba di tengah situasi keamanan yang tidak menentu. Sejumlah penumpang yang tiba dari Amerika Serikat mengaku mengalami kepanikan selama penerbangan setelah muncul laporan mengenai serangan rudal Iran ke wilayah Israel. Bahkan seorang penumpang menyebut lebih dari 10 calon penumpang memilih membatalkan perjalanan mereka setelah sirine peringatan berbunyi. It was very difficult. A lot of people come in very bad situation. A lot of women they want to go out of the plane. So we stay more for half an hour until we know what's going on. Because in the beginning nobody knows what's going to be. It was very stressful. Thank God I'm here. Otoritas setempat tengah melakukan evaluasi situasi dan menegaskan bahwa wilayah udara Israel tetap terbuka. Operasional penerbangan di Bandara Ben Gurion Airport disebut masih berjalan normal. Ketegangan meningkat setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke Israel Utara pada Minggu malam, yang kemudian dibalas dengan serangan udara Israel ke sejumlah wilayah Iran. Gelombang serangan Iran ke wilayah pendudukan Israel membuat sirene tanda bahaya terus berbunyi. Kondisi ini membuat rumah sakit memindahkan pasien ke bawah bunker. Dilansir dari media Ibrani, rumah sakit Chilhov menjadi salah satu rumah sakit yang memindahkan perawatan ke bunker. Menyusul serangan rudal Iran,
Tidak hanya pasien, peralatan-peralatan medis turut dipindahkan ke bunker. Pemindahan pasien dan perawatan ke bunker bukan baru pertama kalinya. Rumah sakit pernah memindahkan pasien dan perawatan ke bunker pada gelombang serangan Iran sebelumnya di bulan Maret. Dalam hal ini Israel juga membalas serangan yang dilancarkan Iran. Kali ini Israel menyasar sejumlah kota Iran. Ledakan terdengar di sejumlah kota di Iran, diantaranya ibu kota Iran, Teheran, kota Tabriz, dan Isfahan. Israel membalas serangan Iran dengan meluncurkan rudal balistik. Israel pun tegaskan akan terus menyerang Lebanon meski harus berperang dengan Iran. Belum diketahui berapa jumlah korban akibat serangan ini, sementara itu Amerika Serikat mengaku tak terlibat dalam serangan balik Israel. Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku sempat menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak membalas serangan Iran. Namun Israel tetap bersikeras menyerang balik Iran. Sementara itu jet tempur Israel membombardir sejumlah lokasi di Teheran, Iran. Dari kejauhan tampak asap tebal membumbung tinggi. Di lokasi lainnya juga tampak api dan asap usai Israel meluncurkan rudal balistik. Israel terus meluncurkan serangan balasan ke sejumlah wilayah di Iran. Di antaranya di ibu kota Iran, Teheran, kota Tabriz, dan juga Isfahan. Sementara itu Israel mengklaim mampu mencegat dan menghalau sebagian besar rudal yang diluncurkan Iran. Inilah rekaman video menunjukkan sistem pertahanan udara Iron Dome. Israel berupaya mencegat rudal Iran yang ditembakkan ke arah wilayah pendudukan. Militer Israel mendeteksi 11 rudal yang diluncurkan dari Iran dan semuanya telah dicegat. Meskipun faktanya sejumlah serangan berhasil menembus pertahanan mereka, kepala militer Israel pun menyebut akan membalas serangan Iran dengan kekuatan penuh setelah lampu hijau diberikan. Yerusalem dalam keadaan siaga, sirine meraung saat Israel dan Iran saling serang untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata. Pada pagi ini, Yerusalem dalam keadaan siaga. Sirine terdengar meraung saat Israel dan Iran saling melancarkan serangan untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata. Selain itu suara ledakan juga terdengar di langit Yerusalem, diduga pencegatan rudal. Sementara itu Presiden Lebanon Joseph Aoun menuding Iran menjadikan negaranya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi dengan AS. Sementara Menlu Iran Abbas Araghchi merespon jika tudingan tersebut benar, maka seharusnya Iran telah mencapai kesepakatan sejak lama. Di tengah usaha negosiasi AS dan Iran yang belum kunjung mencapai kesepakatan, Presiden Lebanon Joseph Aoun menuding Iran menjadikan negaranya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi damai dengan AS. Dalam wawancara eksklusif dengan CNN, Presiden Lebanon Aoun mengatakan Iran tidak berhak menggunakan Lebanon untuk kepentingan sendiri. Ia juga menilai bahwa Iran terlalu ikut campur dengan urusan negaranya. It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject this statement totally because our people being killed, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a bargaining chip in their negotiation with the United States.
It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk, no other way to solve this problem and to save what's left except through negotiation and diplomacy. Melalui akun resmi media sosialnya, Menlu Iran Abbas Araghchi merespon pernyataan Presiden Libanon dengan menyebut bahwa komentarnya akan membuat orang berpikir Iranlah yang menghancurkan Libanon. Ia juga mengatakan jika Libanon adalah alat tawar-menawar bagi Iran, maka seharusnya Iran telah mencapai kesepakatan sejak lama. Araghchi kemudian mengingatkan Libanon bahwa Iran bukanlah musuh Libanon. Presiden Libanon sebaiknya selamatkan rakyatnya dari musuh yang sesungguhnya. Presiden Aoun juga menyatakan dirinya siap menempuh negosiasi langsung untuk menghentikan perang dengan Israel. Menurutnya, Libanon dan Israel memiliki peluang besar untuk mengakhiri permusuhan panjang sejak tahun 1948. Meski begitu, upaya gencatan senjata antara Libanon dan Israel belum berjalan dengan mulus. Hingga kini serangkaian serangan militer Israel masih menghantam sejumlah kota di Libanon Selatan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, tim nasional sepak bola Iran berangkat dari Turki pada hari Minggu untuk persiapan Piala Dunia FIFA. Selanjutnya tim Iran akan menuju Meksiko dan akan bertanding di laga pembuka 16 Juni mendatang. Keberangkatan tim Iran dari Turki ke Meksiko dibayangi ketegangan geopolitik dan perselisihan visa. Duta Besar Iran untuk Meksiko, Abul Fazl Pasanideh, juga menuduh Amerika Serikat menolak visa kepada 15 anggota delegasi Iran yang akan berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026. Dirinya meminta intervensi FIFA untuk memastikan kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat oleh negara-negara tuan rumah turnamen tersebut. امیدوارم تمامی موانع موجود در سریع‌ترین زمان ممکن و در چارچوب مقررات بین‌المللی و تعهدات مرتبط با برگزاری جام جهانی برطرف شود تا اعضای تیم ملی ایران و مربیان کادر مدیریتی آن که بخش جدایی ناپذیر تیم ملی هستند بتوانند بدون دغدغه و با تمرکز کامل در این رقابت‌ها حضور یابند. Setibanya tim nasional Iran di Tijuana, Meksiko, mereka langsung bertolak ke penginapannya dekat Estadio Saliente, tempat tim akan melakukan latihan untuk babak penyisihan grup F. Sementara itu, para penggemar Iran juga mengkritisi pembatasan yang dikenakan tim selama turnamen. United States government is a sore loser. You know, they always has to make an enemy of somebody to be the good guys. You know, so it's sad. It's really, really sad what the United States is doing. Not it's only itself, but it's a bad example for the sports in general. Same with like FIFA. You know, FIFA shouldn't be letting the games go if the United States is not obligating by its regulations. Tim Iran akan menghadapi Belgia, Mesir, dan Selandia Baru di grup F. Mereka akan bertanding di laga pembuka di Los Angeles pada 15 Juni mendatang. Sementara itu penyerang sekaligus kapten timnas Irak, Ayman Hussein, ditahan hingga 7 jam di Bandara Chicago, Amerika Serikat. Kabar kurang sedap diterima timnas Iran jelang Piala Dunia. Kapten timnas mereka, Ayman Hussein, ditahan selama hampir 7 jam di Bandara O'Hare, Chicago setelah tiba di FIFA World Cup. Fotografer resmi tim juga ditolak masuk. FIFA World Cup dimulai pada 11 Juni, namun makin banyak keluhan peserta terkait prosedur imigrasi.
Di tengah tensi militer yang tak kunjung surut di Timur Tengah, sebuah panggung olahraga Piala Dunia justru menjadi pusat perhatian dunia. Timnas Iran dijadwalkan berlaga di Amerika Serikat, negara yang sedang mereka perang. Banyak pihak menoleh ke sejarah tahun 1971 saat diplomasi pingpong berhasil mencairkan kebuntuan hubungan AS-Tiongkok saat Perang Dingin. Namun mungkinkah sepak bola hari ini mampu mengulang sejarah tersebut atau justru kita hanya sedang menyaksikan drama politik yang dibungkus lapangan hijau? Kita akan membahasnya bersama pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat siang Mas Hasbi. Selamat siang Mas Indra. Oke, apa kabar Mas Hasibullah? Baik Mas Indra. Oke. Mas Hasib, kita melihat fenomena unik ya. Timnas Iran terpaksa memindahkan basis latihan ke Tijuana, Meksiko karena masalah visa dengan AS. Ini sejauh mana nih Anda melihat ini tekanan sebagai bentuk tekanan psikologis AS terhadap Iran? Ya, yang pertama tentu pengetatan-pengetatan yang dilakukan terutama kepada tim Iran itu tidak terlalu baik. Walaupun kalau kita bandingkan dengan berita sebelumnya, di mana tim Iran diberitakan tidak akan berangkat dan Amerika tidak akan kasih izin, itu menurut saya puncak keburukan. Saya ingin mengatakan walaupun sekarang ada pengetatan tentu lebih baik dibanding daripada info yang beredar sebelumnya bahwa tim Iran tidak akan bertanding. Jadi saya terus terang mengapresiasi keputusan kedua belah pihak, negara Iran dengan Amerika yang membiarkan bola sebagai bola, kalau ada krisis politik biarlah itu di ruang yang terpisah. Walaupun tentu kita sangat menyayangkan karena masih ada pengetatan terutama mungkin dari perspektif keamanan. Mereka takut bahwa ini akan menjadi ancaman keamanan dan dari situ kemudian melakukan pengetatan terhadap tim ofisial daripada Iran itu sendiri. Baik Mas, apakah ini menunjukkan bahwa bagi Washington tidak ada sekat antara atlet dan rezim? Ini gimana Mas tanggapannya Mas? Saya rasa itu bukan soal negara tertentu ya. Ini soal komitmen politik menurut saya, kecenderungan politik daripada katakanlah para pengambil kebijakan. Saya terus terang berharap di level pribadi Mas Indra, mestinya kita memisahkan antara yang politik dengan yang hiburan lah. Terutama di saat dunia sudah dipaparkan dengan paparan-paparan kekerasan, sejarah perang, cerita perang yang tidak berhenti. Bayangkan dari tahun 2023 ya, berarti sudah kurang lebih 3 tahun dengan sekarang. Itu hampir 24 jam masyarakat dunia dipenuhi dengan berita-berita kekerasan, penuh dengan kesadisan-kesadisan. Nah, mestinya para pengambil kebijakan, para politisi, para presiden, pemimpin negara memberikan ruang lah bagi warganya, bagi warga masyarakat untuk melepaskan penatnya dari akibat ulah kebijakan yang mereka ambil untuk sedikit menikmati hiburan, kemudian agak melonggarkan otot-otot dan menikmati sajian-sajian yang terutama disajikan oleh Piala Dunia itu. Walaupun terus terang saya menyayangkan karena sepertinya kita belum dapat yang kita mau 100%. Walaupun saya katakan tadi dibanding beberapa waktu sebelumnya sudah ada progres dan kita harapkan Amerika ataupun Iran bisa lebih berani. Saya terus terang ini juga menyajikan peluang sebenarnya Mas Indra. Kalau ini katakanlah mau diambil semangat positif gitu ya. Karena kenapa peluang? Ya dengan hadirnya tim Iran di situ itu kan ada perjumpaan. Itu ada pertemuan dan sekali lagi perjumpaan itu kan sebuah sebuah peristiwa yang besar di dalam peperangan konflik seperti yang berkecamuk belakangan. Sehingga kalau ini mau kita eksplor, kita perkuat menjadi sebuah momentum katakan begitu untuk diplomasi yang lebih cair, menurut saya ada kesempatannya ada. Cuman memang kembali kepada goodwill daripada kedua belah pihak, kehendak baik dan keinginan baik daripada katakanlah otoritas dan pemerintah Iran terutama dan Amerika sebagai tuan rumah, Mas.
Oke Mas Hasib, ini kan pemerintah AS secara terbuka juga memantau delegasi Iran dengan alasan keamanan ya. Bahkan Kapten Iran ditahan 8 jam untuk pemeriksaan. Apakah ini murni prosedur teknis atau sinyal bahwa lapangan hijau kini telah menjadi medan perang baru nih Mas? Ya itu yang saya bilang, mestinya dijadikan sebagai momentum. Kalau saya kaitkan dengan peristiwa lapangan yang ada sekarang, ini kan di perundingan persoalan utamanya adalah soal defisit kepercayaan, terutama dari Iran kepada Amerika yang dianggap berkali-kali melakukan pengkhianatan diplomasi. Katakan dimulai dari perang 12 hari sebelumnya, lalu perang sekarang gitu ya. Itu kan terjadi di saat perundingan sedang berlangsung. Nah, di sisi lain dalam perkembangan terbaru kan Amerika seakan-akan menampakkan keinginan yang kuat untuk mengedepankan diplomasi. Katakan peristiwa saya menyebutnya sebagai krisis 16 jam kemarin. Ketika Iran menyerang Israel, lalu kemudian Israel menyerang Bali, itu kan sikap Donald Trump jelas. Bahwa dia tidak ingin perang ini berlanjut, kesempatan diplomasi itu menjadi hancur. Karena itu Trump melakukan intervensi luar biasa, 2 kali telepon paling tidak dengan Netanyahu untuk tidak lanjut perang, dan sekarang betul-betul berhenti krisis yang ada itu. Nah ini kan berarti ada keinginan untuk mengakhiri perang ini dengan baik. Nah kalau Trump mau betul-betul berakhir dengan baik, menurut saya Piala Dunia bisa dijadikan sebagai salah satu cara diplomasi, track diplomasi yang bisa dipakai gitu ya. Kenapa? Kalau Iran membutuhkan kepercayaan, menurut saya Trump mestinya bisa menunjukkan bahwa dia memang bisa menjadi pemimpin yang dipercaya. Paling tidak dalam bentuk apa? Sambutlah tim Iran itu, nggak usah dilebih-lebihkan. Paling tidak sama dengan timnas yang lain. Jangan didiskriminasi, jangan diperlakukan secara tidak adil sesuai dengan haknya. Kalau ada ancaman keamanan, semua negara, semua orang berpotensi. Tapi kan sekarang alat sudah berbicara. Kalau memang alatnya sudah tidak ada indikasi ke sana, kenapa harus katakanlah proses lebih lama? Nggak mungkin lah misalkan mereka menyembunyikan sesuatu yang membahayakan Amerika. Sekali lagi kalau Amerika betul-betul menggunakan alatnya. Nah itu bagi saya adalah peluang yang kalau mau betul-betul diambil oleh Amerika, ini adalah kesempatan. Apalagi kita tahu di Iran itu kan nilai-nilainya kita sedikit mengenal. Kalau Anda dihormati dengan satu katakanlah tingkatan, mereka akan menjawab dengan 2 tingkatan. Jadi saya melihat minimal dalam 2 konteks tadi. Yang pertama konteks politik terbaru yang di mana Amerika seakan-akan sangat ingin diplomasi itu diutamakan. Lalu yang kedua adanya momentum Piala Dunia ini. Mestinya kalau betul-betul Amerika komit ke sana, pintunya telah dibuka dengan kehadiran timnas Iran di situ. Tinggal mereka bagaimana memperlakukan tim ini secara baik. Kalau bisa lebih itu bagus, tapi kalaupun tidak bisa lebih, cukuplah disamakan penghormatannya dengan negara-negara lain yang diperlakukan secara baik oleh Amerika. Begitu Mas. Baik Mas, kita kan tarik garis sejarah ya tersebut terkait kondisi hari ini, apakah sepak bola memiliki tuah ataupun yang sama untuk mencairkan hubungan Amerika Serikat dengan Iran? Apakah perbedaan fundamental antara era perang dingin waktu dulu Mas dengan tensi geopolitik Timur Tengah saat ini Mas? Iya, itu yang saya bilang tadi, kalau kita bicara peluang dan kesempatannya ada. Cuman sekali lagi, apakah kehendak politik dari pengambil kebijakan di Amerika akan ke sana? Dan termasuk kalau kita baca sejarah, katakanlah sejarah bagaimana diplomasi pingpong yang itu banyak dibahas akibat daripada atlet dari Amerika dengan Tiongkok, lalu bisa mencairkan hubungan diplomasi yang sempat membeku juga. Saya melihat kalau kita belajar dari peristiwa itu kan syaratnya adalah satu, yaitu bahwa politisi-politisi, para pengambil kebijakan itu menahan ego untuk kemudian mengedepankan katakanlah itikat-itikat baik, kemudian kondisi-kondisi baik daripada sebuah olahraga. Nah, persoalannya apakah sekarang ada komitmen ke sana? Kalau itu ada, menurut saya sekarang kita bisa mengulangi peristiwa 1971 di antara katakanlah Tiongkok dengan Amerika, sekarang di antara Tiongkok dengan Iran, di mana olahraga atau atlet itu bisa menjadi kayak semacam duta perdamaian yang bisa mencairkan ketegangan-ketegangan politik atau bahkan perang seperti yang terjadi di antara
Amerika dengan Iran dan Israel. Cuma memang sekali lagi syaratnya politisi bukan justru dia yang mengedepankan egonya dalam tanda kutip. Politisi dan pengambil kebijakan harus menekan egonya untuk kemudian memberikan kesempatan kepada para atlet-atlet, kepada para duta perdamaian ini untuk menampilkan nilai-nilai hiburan, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai perdamaian, dan lalu kemudian semangat itu kita jadikan sebagai pancingan untuk kemudian melenturkan secara pelan-pelan, melarutkan secara pelan-pelan kebekuan-kebekuan politik, konflik-konflik kepentingan, sehingga berbagai macam penyakit kepentingan itu bisa larut dan hancur di dalam, katakanlah, energi positif dari event yang sangat besar seperti Piala Dunia, sepak bola yang sekali lagi itu menjadi hiburan bagi kebanyakan masyarakat di dunia saat ini. Baik, pasti kalau kita lihat dari sisi FIFA ya, ini selalu menggaungkan netralitas ya. Namun jika laga ini tetap berjalan di tengah situasi yang saat ini memanas, apakah FIFA masih bisa mempertahankan kredibilitasnya atau justru telah menjadi instrumen politik global, Mas? Dan terakhir mungkin terkait eskalasi konflik Timur Tengah hari ini di mana terjadi saling serang Iran dibantu proksinya melawan Israel. Apakah akan berdampak pada timnas Iran yang akan berlaga di Piala Dunia ini, Mas? Ya, terus terang kalau kita melihat FIFA, kebijakan FIFA sampai sekarang tentu banyak kekurangan sana sini. Tapi kalau saya amati terkait dengan perang ini, FIFA telah berjuang secara maksimal untuk tidak, katakanlah, bertekuk lutut, tidak kemudian diintervensi oleh kebijakan, oleh pengambil kebijakan, oleh otoritas gitu ya. Karena sekali lagi kalau mereka tidak berjuang, mungkin tim Iran juga tidak akan sampai ke pertandingan ini. Nah, sekarang dengan adanya dengan hadirnya tim Iran, menurut saya itu keberhasilan dalam tanda kutip daripada upaya-upaya yang dilakukan FIFA untuk menekan Amerika yang pertama dan juga otoritas Iran untuk kemudian tetap menjunjung sportivitas dan memberikan kesempatan bagi timnya untuk berlaga sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan sekali lagi kita sebagai orang yang menginginkan perdamaian, kita berharap pencapaian ini terus maksimal dan kita harapkan para pengambil kebijakan, terutama Presiden Trump dan para pembesar Gedung Putih, juga pembesar-pembesar Iran, ini menjadikan momentum Piala Dunia sekali lagi sebagai sumbu perdamaian, sebagai sumbu dialog, sebagai sumbu diplomasi yang nanti kita harapkan bisa mencairkan ketegangan-ketegangan, persoalan-persoalan, termasuk mungkin perundingan yang sekarang lagi menjadi satu-satunya harapan. Dan salah satu kendala dalam perundingan kalau kita ikutin adalah soal defisit trust, tidak adanya rasa percaya dari Amerika, dari Iran terutama kepada Amerika dan juga dari Amerika kepada Iran. Nah, mestinya Piala Dunia jadikan sebagai momentum untuk menumbuhkan trust itu, yaitu dengan cara memperlakukan mereka secara baik, secara proporsional, secara sportif. Jangan bawa semangat, katakanlah di luar lapangan sepak bola lalu dibawa ke dalam lapangan sepak bola. Biarlah sepak bola berjalan sesuai dengan hukumnya, sesuai dengan tradisinya, sesuai dengan nilainya. Kalau perlu persoalan-persoalan di luar sepak bola, kita meminjam semangat positifnya untuk melarutkan, mencairkan, sehingga kita kembali kepada keadaan sebelum perang, kita kembali pada perdamaian yang menjadi harapan bagi kita semua. Begitu, Mas. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Hasbibullah Satrawi, pengamat politik Timur Tengah, sudah bergabung di Indo Siang, Mas, dengan kami, dan salam sehat selalu, Mas. Terima kasih, Mas Indra. Selamat siang. Ya, pemirsa, Israel mencoba menggagalkan gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran dengan menyerang ibu kota Libanon di Beirut. Sebelumnya, kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran semakin dekat sebelum Israel menyerang Beirut. Militer Israel meluncurkan serangan udara yang menghantam wilayah pinggiran selatan Beirut pada Minggu. Serangan ini mengenai 2 apartemen di 2 bangunan terpisah. 2 orang tewas dan 11 lainnya luka-luka akibat serangan udara Israel. Ini merupakan serangan pertama Israel sejak kesepakatan gencatan senjata terbaru tercapai dengan Lebanon.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan serangan udara ke Beirut. Setelah melancarkan serangan udara di Beirut, pihak militer Israel langsung mengeluarkan perintah peringatan evakuasi massal bagi sebagian besar wilayah di kota Tir di Lebanon Selatan. למעלה מ-60% משטח הרצועה, בקרוב נגיע ל-70. אנחנו לא מאפשרים להם לא להתחמש וגם לא לפגוע בנו, וגם מחסלים את המפקדים הבכירים שלהם, וכוחותינו חיסלו בשבוע האחרון בלבד 350 מחבלים. 350 מחבלים בשבוע האחרון. הם תפסו את רכס הבופור, מצאו שם תשתית ענק של תת קרקע. אנחנו משלימים את חיסול כפרי הטרור בצמודי הגבול שלנו, ואנחנו מכים בהם בצורה חזקה מאוד, ואנחנו יודעים שחיזבאללה נמצא במנוסה. אנחנו לא נאפשר ירי על שטחנו או על יישובינו, ואנחנו נפעל בהתאם. Sebelumnya, pada 15 April 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata 10 hari antara Israel dan Lebanon. Kemudian pada 23 April mengonfirmasi perpanjangan selama 3 pekan setelah pembicaraan langsung yang diselenggarakan pejabat Lebanon dan Israel sebelum Amerika Serikat mengumumkan perpanjangan lebih lanjut selama 45 hari pada pertengahan Mei. Namun, gencatan senjata tetap rapuh karena tentara Israel dan Hizbullah terus saling melancarkan serangan. Amerika Serikat kemudian mengumumkan Israel dan Lebanon telah mencapai kesepakatan baru untuk menerapkan gencatan senjata setelah pembicaraan di Washington. Namun, serangan berkelanjutan kedua pihak terus berlanjut.